Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggota 3 orang, yaitu saya sendiri Rita sebagai moderator dan teman saya Herpi Amalia Putri dan Sukma Dewi. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang tradisi-tradisi Islam di Indonesia dan tradisi-tradisi seni dalam Islam untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Islam Peradaban Melayu dengan dosen pengampu Bapak Francisco Caniago MPD. Baik, tidak memperpanjang waktu. Apa itu tradisi Islam? Tradisi adalah adat istiadat kebiasaan yang turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan masyarakat. Tradisi Islam adalah kebiasaan atau adat istiadat yang dilakukan oleh masyarakat dan di dalamnya mengandung ajaran-ajaran Islam. Tradisi Islam di Nusantara sebagai peninggalan dari agama Hindu dan Buddha, digunakan sebagai metode dakwah para ulama pada zaman itu. Berikut adalah beberapa tradisi atau budaya Islam, yaitu 1. Tradisi halal bin halal. Halal bin halal dilakukan pada bulan Syawal berupa acara bermaaf-maafan. Setelah umat Islam selesai puasa Ramadan sebulan penuh, maka dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, dosa kepada sesama belum akan diampuni jika belum mendapatkan kehalalan atau dimaafkan oleh orang tersebut. Tradisi ini erat kaitannya dengan perayaan Idul Fitri. Tujuan halal bin halal selain untuk bermaafan adalah untuk menjalin tali silaturahmi dan mempererat tali persaudaraan. Yang kedua yaitu tradisi kupatan atau bakdo kupat. Di Pulau Jawa terdapat tradisi kupatan yang telah berkembang hingga ke daerah-daerah lain. Tradisi membuat ketupat biasanya dilakukan seminggu setelah Hari Raya Idul Fitri. Biasanya masyarakat berkumpul di suatu tempat seperti musola dan masjid untuk mengadakan selamatan dengan hidangan yang didominasi kupat atau ketupat. Kupat merupakan makanan yang terbuat dari beras dan dibungkus anyaman atau longsong dari janur kuning atau daun kelapa yang masih muda. Sampai saat ini, ketupat menjadi maskot Hari Raya Idul Fitri. Oleh para wali, tradisi membuat ketupat dijadikan sebagai sarana untuk syiar agama. Kupat merupakan singkatan dari ngaku lepat atau mengakui kesalahan dan menjadi simbol untuk saling memaafkan. Yang ketiga yaitu tradisi sekaten di Surakarta dan Yogyakarta. Tradisi sekaten dilakukan setiap tahun di Keraton Surakarta, Jawa Tengah dan Keraton Yogyakarta. Tradisi dilestarikan untuk mengenang jasa Wali Songo yang telah berhasil menyebarkan Islam di tanah Jawa. Peringatan yang lazim dinamai Maulid Nabi itu oleh para wali disebut sekaten, yang berasal dari kata syahadatain atau dua kalimat syahadat. Sekaten dilakukan untuk melestarikan tradisi para wali dalam memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang keempat yaitu tradisi tabwik. Tradisi tabwik adalah upacara tradisional masyarakat Bengkulu untuk mengenang kisah kepahlawanan dan kematian Hasan dan Hussein bin Ali bin Abi Thalib. Keduanya merupakan cucu Nabi Muhammad SAW yang gugur dalam peperangan di Karbala, Irak pada 10 Muharram 61 Hijriah atau 681 Masehi. Upacara ini dilaksanakan dari 1 sampai 10 Muharram setiap tahunnya. Yang selanjutnya yaitu sesaji Rewanda di Semarang. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta sebagai bentuk mengenang napak tilas perjuangan Sunan Kalijaga untuk membangun Masjid Demak. Tradisi bulan Syawal ini biasanya diadakan pada hari ketiga setelah Idul Fitri. Warga akan membawa gunungan yang berisi sego ketek atau nasi monyet, buah-buahan, hasil bumi, lepet, dan ketupat dari Kampung Kandri ke Goa Kreo. Replika kayu jati tiang Masjid Demak juga akan diarak dalam acara ini. Selanjutnya yaitu takbiran. Takbiran dilakukan pada malam 1 Syawal Idul Fitri dengan mengucapkan takbir bersama-sama di masjid atau musola, ataupun berkeliling kampung atau takbir keliling. Yang ketujuh, mageran. Mageran adalah upacara menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kegiatan utamanya yaitu dengan menabuh beduk sebagai tanda jatuhnya tanggal 1 Ramadan. Selanjutnya yang kedelapan yaitu selikuran. Dilakukan di Keraton Surakarta dan Yogyakarta setiap tanggal 21 Ramadan yang bertujuan untuk menyambut malam Lailatul Qadar. Selanjutnya yaitu tradisi-tradisi seni dalam Islam. Apa itu seni? Seni adalah penggunaan imajinasi manusia secara kreatif untuk menikmati kehidupan. Seni dalam segala perwujudannya merupakan salah satu ekspresi proses kebudayaan manusia, sekaligus pencerminan dari peradaban suatu masyarakat atau bangsa pada suatu kurun waktu tertentu. Apa itu seni budaya Islam? Seni budaya Islam adalah hasil olah akal budi, rasa, karsa, dan karya manusia yang berlandaskan pada nilai-nilai tauhid.
Selanjutnya yaitu seni budaya lokal sebagai tradisi Islam. Masyarakat Indonesia sebelum Islam ada yang sudah menganut kepercayaan setempat. Setiap wilayah di Indonesia mempunyai tradisi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, proses akulturasi budaya Islam dengan budaya setempat di setiap daerah terdapat perbedaan. Contohnya di wilayah 1 Sumatera. Budaya yang sudah mengakar di Sumatera adalah budaya Melayu, berupa kesusastraan Islam. Sehingga para ulama di samping sebagai pendidik agama juga dikenal sebagai sastrawan. Misalnya, Hamzah Fahsuri, Samsudin atau Pasai, Abdul Rauf atau Singkil, dan Nuruddin Aranirin. Ulama tersebut banyak menulis sastra Melayu bersorak tasawuf. Beberapa karya besar pada masa ini adalah Syarab Al-Syakin dan Asrar Al-Arifin atau Hamzah Fahsuri, Nur Al-Daqaiq atau Samsudin, Bustan Al-Salatin atau Nuruddin Al-Ranirin. Karya-karya lainnya adalah Taj Al-Salatin, Hikayat Iskandar Zulkarnain, Hikayat Amir Hamzah, dan Hikayat Aceh. Karya-karya tersebut sebagian besar berbentuk prosa. Adapun bentuk sastra Melayu lainnya adalah syair dan pantun. Yang kedua yaitu Jawa. Sebelum Islam datang di Jawa, terdapat budaya Jawa kuno sebagai hasil akulturasi dengan budaya India yang masuk bersama Hindu dan Buddha. Pengaruh budaya Islam terhadap budaya Jawa lebih kecil dibandingkan dengan budaya Melayu. Hal ini terlihat misalnya pada penggunaan huruf Arab lebih kecil dibanding huruf Jawa. Wayang adalah salah satu budaya Jawa hasil akulturasi dengan budaya India. Cerita-cerita perwayangan diambil dari kitab Ramayana dan Bharatayuddha. Setelah terjadi akulturasi dengan Islam, tokoh-tokoh dan cerita perwayangan diganti dengan cerita yang bernuansa Islam. Demikian dengan wayang golek di daerah Sunda. Cerita-ceritanya merupakan gubahan dari cerita-cerita Islam seperti Amir Hamzah. Hamzah adalah paman Rasulullah SAW. Yang ketiga yaitu Sulawesi. Walaupun masyarakat Sulawesi baru memeluk Islam pada abad ke-17, namun mereka mempunyai keteguhan terhadap ajaran Islam. Karya budaya mereka yang bersifat Islam banyak berupa karya sastra terjemahan dari karya berbahasa Arab dan Melayu, seperti karya Nuruddin Al-Raniri. Karya lain bersifat asli adalah Lagaligo atau syair kepahlawanan Raja Makassar. Selain kesenian di atas, terdapat pula bentuk kesenian visual atau seni rupa, seperti seni kerajinan, seni murni, seni terapan, dan ornamen atau hiasan. Ornamen terdapat pada wadah, senjata, pakaian, dan buku. Bentuk hiasan pada ornamen diambil dari bentuk flora, fauna, dan grafis meniru gaya hiasan Arab. Bentuk ornamen pada pakaian diwujudkan melalui teknik batik, sulam, dan bordir. Baik, selanjutnya adalah macam-macam seni dan budaya Nusantara yang bernafaskan Islam. Salah satunya yaitu musik gambus dan rabana. Musik gambus dan rabana ini adalah lagu atau sholawatan yang diiringi dengan alat pukul yang terbuat dari kulit hewan. Adapun ciri khas musik ini adalah diiringi dengan alat musik seperti gambus, kecapi petik, marawis, atau alat musik modern. Syairnya bernafaskan Islam, baik berupa nasihat, sholawat Nabi, baik dalam bahasa Indonesia, Arab, maupun daerah. Selanjutnya ada selawat Nabi. Selawat Nabi yaitu doa atau puji-pujian yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Contohnya yaitu salawat Badar yang diiringi dengan musik yang dilantunkan oleh salah satunya yaitu Majelis Rasulullah SAW. Selanjutnya ada tari zapin. Tari zapin ini bisa kita temukan di Riau. Tari ini diiringi irama gambus yang diperagakan oleh laki-laki yang berpasangan dengan mengenakan sarung, kemeja, kopiah hitam, songket, dan ikat kepala, lacang atau destar. Tari ini dipentaskan pada saat acara upacara pernikahan, hitanan, dan hari raya Islam. Selanjutnya ada tari seudati. Tari ini berasal dari Aceh. Umumnya diperagakan oleh laki-laki dan menari dan membuat bunyi tabuhan dengan alat musik tubuh mereka sendiri, sewaktu menepuk tangan, dada, sisi tubuh, dan menggertakkan jari-jarinya. Selanjutnya ada gembyung. Gembyung ini merupakan seni
pengembangan dari kesenian terbang yang hidup di lingkungan pesantren. Konon, kesenian terbang ini adalah salah satu jenis kesenian yang dipakai sebagai media penyebaran agama Islam di daerah Cirebon sekitarnya. Kesenian Gembyung ini biasa dipertunjukkan pada upacara-upacara kegiatan yang agama Islam seperti peringatan lainnya, seperti peringatan lahirnya Nabi Muhammad, atau disebut juga dengan muludan, rajaban, yang dilakukan di sekitar tempat ibadah. Selanjutnya ada suluk. Suluk ini adalah tulisan dalam bahasa Jawa maupun Arab yang berisi pandangan hidup orang Jawa. Serta wirid adalah tulisan pujangga Jawa yang berisi bacaan-bacaan baik Jawa maupun Arab yang dibaca berulang-ulang. Selanjutnya adalah santriswan. Santriswan ini berasal dari lingkungan Keratin Surakarta dan sekitarnya. Santriswan merupakan salah satu grup musik yang menggunakan alat musik terbang, kendang, dan kenamak. Nada yang digunakan mengikuti tangga dan seledro. Penabuh musik sekaligus sebagai penyanyi, syair lagunya dinyanyikan memuat ajaran Islam dan budaya Jawa yang disisipi dengan sholawat Nabi. Selanjutnya adalah gamelan sekaten, gamelan Jawa yang ditabuh saat upacara sekaten, pengislaman bagi yang akan masuk agama Islam dengan pembacaan syahadat. Sekaten ini dilakukan pada bulan Maulid. Selanjutnya ada makam atau nisan. Makam dalam tradisi Islam di Indonesia berbentuk batu dan bermahkota seperti kubah masjid atau maesan. Terkadang berhiaskan tulisan kaligrafi atau arabeska. Contohnya seperti makam Sultan Malikus Soleh di Samudra Pasai, makam para wali di Jawa. Selanjutnya ada wayang, salah satu seni hasil akulturasi dengan budaya India. Cerita-cerita pewayangan diambil dari kitab Ramayana dan Bharatayuda. Setelah terjadi akulturasi dengan Islam, tokoh-tokoh dan cerita pewayangan diganti dengan cerita bernuansa Islam. Bagi orang Jawa, wayang bukan hanya sebagai tontonan, tetapi juga tuntunan hidup, karena serat dengan perpesanan moral yang menjadi filsafat hidup orang Jawa. Baik, itulah penjelasan materi tentang tradisi-tradisi Islam dan seni budaya Islam yang ada di Indonesia. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.